Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi produksi dan produktivitas tenaga kerja, mata kuliah ekonomi ketenagakerjaan, dengan dosen pengampu Ibu Israyeni, SE, MSI. Baiklah, kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Bang Fajar Batara, yang kedua, El Sintina, yang ketiga, Fatima Azarah Damanik, dan yang keempat, Febriwati Amelia. Baiklah, untuk penjelasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Fatima Azarah Damanik. Kepada Fatima, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi pertama yang akan saya jelaskan. Materi pertama yaitu tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah fungsi produksi yang sangat populer untuk menggambarkan elastisitas faktor input atau modal dan tenaga kerja, serta distribusi pendapatan antara faktor input tersebut. Adapun bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan A dikali K delta dikali L beta. Nah, dari keterangannya yaitu Q adalah jumlah produksi, K adalah modal, L adalah angkatan kerja, dan A, delta, dan beta adalah konstanta. Nilai delta menunjukkan elastisitas produksi terhadap faktor modal, sedangkan nilai beta menunjukkan elastisitas produksi terhadap faktor tenaga kerja. Di samping itu, dengan menilai delta ditambah dengan beta, dapat diketahui tingkat skala hasil return to scale dari kegiatan produksi tersebut. Jika nilai delta ditambah beta kecil dari 1, hal ini menunjukkan skala hasil produksi adalah menurun atau decreasing return to scale. Bila nilai delta ditambah dengan beta sama dengan 1, hal ini menunjukkan produksi mencapai skala hasil konstan atau constant return to scale. Sedangkan bila mana nilai delta ditambah beta lebih besar dari 1, hal ini menunjukkan bahwa produksi mencapai skala hasil meningkat atau increasing return to scale. Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, nilai elastisitas substitusi epsilon S antara dua faktor input produksi adalah 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bang Fajar Batara. Kepada Bang Fajar, kami persilahkan. Baiklah, materi kedua, fungsi produksi CHES. Fungsi produksi dicetuskan oleh Arrow, Chenery, Menhas, dan Solo melalui jurnal Capital Labor Substitution and Economic Efficiency tahun 1961. Terdapat dua hal prinsip yang disampaikan dalam CHES, yaitu pertama, nilai elastisitas substitusi antara dua faktor input produksi adalah 0 kurang dari elastisitas substitusi, dan kedua, nilai elastisitas substitusi sama sepanjang kurva isokuban tanpa memperhatikan rasio input yang digunakan. Fungsi produksi CHES constant elasticity substitution. Keterangan Q jumlah output, K jumlah modal, L jumlah tenaga kerja, Y parameter efisiensi, parameter distribusi, P parameter substitusi, V parameter skala hasil, dan seterusnya. Terima kasih. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fatima Azarah Damanik. Kepada Fatima, kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu fungsi produksi translog. Pada kenyataannya, fungsi produksi tidak mempunyai elastisitas substitusi sama dengan 1, seperti Cobb-Douglas, atau konstan seperti pada CHES. Persentase perubahan rasio input dibagi dengan persentase perubahan MLS. Tidaklah 1 atau konstan sepanjang isokuan,
tetapi bervariasi nilainya dari satu titik ke titik yang lain sepanjang isokuan tersebut. Nah, sehingga untuk mengetahui dengan pasti elastisitas substitusi pada fungsi produksi, dibutuhkan data parameter-parameter pada fungsi produksi, titik pada isokuan yang akan diestimasi, dan rasio input. Adapun fungsi produksi translog yang dipopulerkan oleh Christensen, Jorgenson, dan Lau pada tahun 1971 dapat digunakan untuk menghilangkan asumsi bahwa elastisitas substitusi adalah satu atau konstan, tetapi bersifat variabel tergantung nilai input-inputnya. Secara umum, fungsi produksi translog adalah sebagai berikut. Nah, dari fungsi produksi di atas terlihat jika delta A, delta 2, beta 2, dan Y1 sama dengan 0, maka fungsi tersebut sama dengan Cobb-Douglas. Marginal rate of substitution atau MRS akan membentuk fungsi linear dengan rasio input dan elastisitas substitusi akan sama dengan 1 sepanjang isokuannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang keempat yaitu produksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, produksi jangka pendek. Pendekatan produksi dalam jangka pendek menggunakan asumsi bahwa faktor input yang berubah hanya salah satu dari faktor input produksi, yaitu modal atau tenaga kerja. Asumsi tidak berubahnya salah satu faktor input produksi dikarenakan diperlukan waktu tertentu untuk bisa menambah faktor input produksi, dan dalam jangka pendek tidak semua faktor input produksi dapat berubah. Sehingga hanya ada salah satu faktor yang berubah, sedangkan faktor input yang lain tidak berubah atau tetap. Untuk menunjukkan bahwa faktor produksi yang tidak berubah atau tetap, maka dalam penulisan faktor produksinya, digunakan tanda strip seperti ini di atas faktor produksi yang tidak berubah atau tetap. Seperti ini, fungsi produksi jika faktor K yang berubah, maka di atas huruf tenaga kerja atau L dikasih tanda strip karena tenaga kerja ini bersifat tetap. Dan nilai MPK-nya yaitu sama dengan delta Q per delta K sama dengan lambda Q terhadap do L atau turunan Q terhadap L. Sedangkan fungsi produksi jika faktor L yang berubah, maka bentuk fungsi produksinya adalah seperti ini. Dan nilai MPL-nya sama dengan delta Q per delta L sama dengan do Q per do L. Dalam jangka pendek, hanya ada satu nilai marginal product, bisa MPK atau MPL, tergantung apa faktor input produksi yang berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang berarti produksi dengan dua input, yaitu modal dan tenaga kerja bersifat variabel. Fungsi produksi dalam jangka panjang yaitu seperti ini, yang mana input produksinya dapat berubah keduanya. Dengan dua jenis marginal product atau MP, yaitu seperti ini, yang mana alfa dan beta ini merupakan elastisitas tenaga kerja dan modal, A ini merupakan tingkat teknologi, dan K ini merupakan modal, sedangkan L ini merupakan tenaga kerja. Selanjutnya, isokuan. Perusahaan menggunakan faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja, di dalam proses produksi. Untuk dapat mengetahui kombinasi penggunaan faktor-faktor input di dalam menghasilkan output, maka muncullah konsep isokuan, yang mana isokuan tersebut adalah kurva yang menggambarkan alternatif kombinasi penggunaan faktor input produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, yang dapat menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Kurva isokuan yang berbeda menggambarkan jumlah output yang berbeda pula. Semakin ke kanan posisi kurva isokuan, berarti jumlah output yang dihasilkan semakin besar.
Seperti yang dapat kita lihat pada kurva ini, semakin ke kanan kurva isokuannya, maka kuantitas yang dihasilkan semakin besar. Kurva isokuan memiliki slope negatif dan berbentuk cembung ke titik origin atau titik nol, yang mana slope isokuan dikenal dengan MRTS, yaitu tingkat di mana tenaga kerja dapat digantikan dengan modal, sementara output konstan di sepanjang isokuan yang sama. Selanjutnya isokos. Isokos adalah garis yang menghubungkan biaya yang sama pada berbagai penggunaan faktor-faktor input dalam proses produksi, yang mana kurva isokos ini memiliki slope negatif. Perusahaan dalam menggunakan faktor-faktor input akan berusaha meminimumkan biaya dengan cara mencari kombinasi penggunaan faktor-faktor input yang optimal dalam proses produksinya, yang mana fungsi biayanya dilambangkan dengan ini, yang mana C ini merupakan total pengeluaran, R merupakan biaya untuk memperoleh 1 unit modal, dan W merupakan biaya untuk memperoleh 1 unit tenaga kerja atau upah per orang, sedangkan K ini merupakan kapital atau modal, dan L ini merupakan tenaga kerja. Selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah tingkat penggunaan faktor input produksi untuk menghasilkan output secara optimal, yang mana syarat efisiensi produksi tersebut adalah seperti ini. Titik singgung antara isokuan dan isokos ini merupakan titik terbaik bagi produsen atau titik yang memberikan tingkat produksi yang efisien, yang memberikan keuntungan yang paling besar dengan biaya yang paling kecil. Maksudnya, keuntungan dalam penggunaan kombinasi dan kedua faktor produksi tersebut. Dalam keadaan ini, produsen tidak ada dorongan untuk mengubah posisi produksi maupun penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi. Karena titik inilah yang disebut dengan titik efisiensi produksi. Efisien produksi terjadi atau dicapai pada saat kurva isokuan bersinggungan dengan kurva isokos. Dan selanjutnya adalah expansion pad, yang mana expansion pad ini adalah garis yang menghubungkan berbagai alternatif titik-titik efisiensi produksi. Apabila titik-titik isokuan 1 dan isokuan 2 ini dihubungkan satu sama lain, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan expansion pad atau jalur ekspansi. Jalur ekspansi pada isokuan 1 dan isokuan 2 ini adalah jalur ekspansi untuk jangka panjang karena perusahaan mengubah jumlah semua input atau faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febriwati Amelia. Kepada Febri, kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja. Secara sederhana, produktivitas secara sederhananya adalah rasio jumlah output real dengan faktor input. Sehingga produktivitas tenaga kerja adalah rasio jumlah output real dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan jumlah output tersebut. Itu rumusnya, produktivitas tenaga kerja sama dengan jumlah output real dibagi jumlah tenaga kerja. Dari persamaan tersebut, apabila output per unit faktor inputnya naik, maka produktivitas tenaga kerjanya juga naik. Konsep produktivitas yang lain adalah dengan membandingkan antara nilai tambah yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang menghasilkannya.
yaitu produktivitas tenaga kerja real sama dengan nilai tambah output real dibagi jumlah tenaga kerja real. Ukuran produktivitas tenaga kerja akan dapat dijadikan dasar bagi peningkatan upah real dan standar hidup pekerja. Tenaga kerja yang dapat memberikan standar hidupnya karena yang diberikan adalah upah real yang terbatas dari pengaruh inflasi, yang terbebas dari pengaruh inflasi, sedangkan bagi industri dengan adanya peningkatan produktivitas pekerja ini akan dapat memperoleh peningkatan output real. Pada teori produktivitas marginal tenaga kerja terdapat dua asumsi yang dipakai, yaitu yang pertama, ada kecenderungan dari pemilik perusahaan untuk menyewa tenaga kerja lebih banyak bila tambahan satu orang tenaga kerja masih dapat menambah pendapatan perusahaan yang lebih besar. Asumsi kedua, pemilik perusahaan akan menyewa jumlah tenaga kerja penggunaan optimum tenaga kerja di perpotongan marginal revenue product of labor atau MRP dan biaya tenaga kerja upah. Yang pertama itu ada pengukuran pertumbuhan produktivitas. Beberapa pengukuran produktivitas tenaga kerja di antaranya yaitu pertama ada indeks produktivitas tenaga kerja. Penggunaan indeks produktivitas tenaga kerja dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi pada produktivitas tenaga kerja dari tahun dasar tertentu. Cara menghitungnya, indeks produktivitas tahun dasar, yaitu produktivitas tahun ke-1 dibagi produktivitas tahun dasar dikali 100. Untuk indeks produktivitas tahun ke N, produktivitas tahun ke N dibagi produktivitas dasar dikali 100. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu di mana tahun ke-1 untuk menghasilkan total output real sebesar 200, dibutuhkan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang. Kemudian tahun kedua, untuk mendapatkan total output real yang sebesar 300, digunakan jumlah tenaga kerja yang sama yaitu 100. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung produktivitas tahun ke-1, 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jika tahun ke-1 dijadikan tahun dasar, penentuan indeks produktivitas, maka indeks produktivitas tahun dasar yaitu 2 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 100. Apabila produktivitas tahun kedua yaitu 300 dibagi 100 sama dengan 3, dan indeks produktivitas tahun kedua 3 dibagi 2 sama dengan dikali 100 sama dengan 150, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas sebesar 50% dihitung dari relatif terhadap tahun dasar. Yang kedua yaitu pertumbuhan produktivitas real. Pertumbuhan produktivitas real ini dapat digunakan untuk melihat secara langsung perkembangan yang terjadi dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Cara menghitungnya yaitu produktivitas real tahun pertama dikurangi produktivitas tahun sekarang dibagi produktivitas real. Penggunaan metode perhitungan produktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Bila mana diketahui produktivitas real tahun sekarang yaitu tahun 4 dan tahun sebelumnya yaitu 2, maka pertumbuhan produktivitas realnya 4 dikurangi 2 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 100%. Artinya terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 100% dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang. Yang kedua yaitu produktivitas dan upah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan upah real seorang tenaga kerja, yaitu permintaan tenaga kerja yang meningkat lebih cepat dari peningkatan penawarannya, atau naiknya upah nominal
tanpa kenaikan indeks harga konsumen atau naiknya tingkat produktivitas tenaga kerja tanpa adanya kenaikan indeks harga konsumen. Alasan yang sering dikemukakan kalangan industri untuk tidak meningkatkan upah tenaga kerja adalah tidak adanya kenaikan produktivitas tenaga kerja yang dapat menutup pengeluarannya. Untuk memahaminya dapat dilihat dari rumus di bawah ini. Presentasi perubahan biaya tenaga kerja per unit output, yaitu presentasi perubahan upah dikurangi presentasi perubahan produktivitas. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari kelompok 1, yaitu tentang materi produksi dan produktivitas tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.